Damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, di antara 10 perumpamaan Yesus yang populer, ada satu yang hanya diceritakan oleh Injil Lukas. Dan ini spesifik. Beda dengan yang lain-lain. Biasanya di Lukas ada atau di Matius juga ada. Begitu di Markus atau Yohanes. Tapi ini hanya ada di Injil Lukas. Yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang. Saudara, mari kita cermati hal ini karena ini sangat penting dan ini menyangkut hal yang esensial tentang karya Tuhan. Kita membuka, saudara, dalam Injil Lukas. Lukas pasal 15. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Agak panjang, tapi ini penting, maka mari kita bersama mencermati dalam RHI Renungan hari ini. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkulnya dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita." Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian, tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya ini?"
Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menarik sekali yang kita baca dalam perumpamaan anak yang hilang. Ada orang tua punya 2 orang laki-laki, sulung bungsu, dan yang bungsu minta bagian harta warisan sementara bapaknya masih sehat. Dibagi juga, bagi 2. Nah, lalu dijual dan dia pergi ke negeri dan memboroskan, dan singkat cerita dia melarat. Orang yang tidak bisa memanage hartanya, berapapun besarnya, akan bangkrut dan melarat. Lalu dia sengsara hidupnya, penuh kenajisan, dilukiskan dengan memelihara, membantu orang memelihara babi, dan kelaparan secara fisik, dan kehausan cinta kasih, maka dia ingat ayahnya. Saudara, kemudian dia pulang dan dia bertobat. Dia menyadari, aku tidak layak disebut anak Bapa. Aku mau ikut jadi orang upahannya, dari pembantunya aja, yang penting bisa makan. Tapi ayahnya penuh kasih. Ketika di jalan dia lihat, langsung dia tidak pangling, wah, dipeluk. Kemudian diberi pakaian dan dia dengan pesta. Oh, kakaknya marah. Bagaimana mungkin adikku yang jahat itu, dikatakan di situ, yang memboroskan harta dengan pelacur-pelacur, malah disambut. Mestinya biar kapok dia, dihukum, nak perlu seberat kehilangan dok siji. Dalam bahasa kita gitu ya. Malah disambut. Saudara, dia tidak mau masuk. Ayahnya hebat. Ayahnya keluar dengan penuh kasih. Dia biarkan anak yang sulung ini curhat dan marah-marah. Setelah selesai, dirangkulnya. Adikmu telah hilang, sekarang kembali. Adikmu itu telah mati, sekarang hidup kembali. Dia mati, hidup kembali. Dia hilang, sekarang ditemukan. Saudara, kisah ini bicara tentang kasih Tuhan. Ketika masih ada kesadaran, ketika orang mau datang dalam pertobatan, maka cinta kasih Allah tidak berubah, dan pada saatnya Ia menyambut orang-orang yang bertobat itu. Oleh sebab itu, di dalam Tuhan, saya mengajak saya sendiri, kita semua, saudara-saudara, mari kita manfaatkan sepanjang ada kehidupan, sepanjang ada kesadaran, sepanjang kita hidup dalam pertobatan, maka Tuhan menerima kita. Yang pertama. Yang kedua,
Syaratnya memang bertobat, menyadari aku nggak layak jadi anak Bapa. Tanpa itu tidak mungkin. Syarat yang ketiga, tidak cukup bertobat dan diam, tapi ada gerakan, ada niat. Niat itu harus diwujudkan dengan perilaku. Banyak orang punya niat, oh pengen pandai, tapi nggak belajar. Oh pengen kaya raya, tapi hidupnya boros dan tidak mau tekun bekerja. Nggak bisa, saudara. Niat harus dilakukan. Niat harus dilakukan. Oleh sebab itu dia bertobat. Dia tidak malu, dia pokoknya compang-camping, biarin. Pokoknya saya mau pulang. Dan disambut. Saudara, kisah ini menarik karena kemudian kakaknya juga bisa memahami. Dan cinta kasih mengikat mereka. Hidup dalam cinta kasih. Poin penting yang kita dapat adalah kalau masih ada kesempatan, mari datang dalam pertobatan. Karena Tuhan, Allah kita, itu Allah yang Maha Kasih. Dan di dalam Sang Mesias, Yesus Kristus, saudara tahu dia bukan sekedar seorang nabi, apalagi rasul, bukan. Dia lebih dari itu, dia adalah Mesias. Di mana Tuhan menunjukkan jalan keselamatan kepadanya dan manggil kita untuk datang kepadanya. Selamat merenungi hidup. Ingat, Tuhan Maha Kasih, bertobatlah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah kami, supaya kami mampu dan berani menyadari, tak cukup bertobat dan menyadari, tapi niat yang diwujudkan, sehingga kami merubah hidup kami, dan Tuhan mengasihi kami. Tolonglah kami ya Allah, dengan segala dinamika dan kehidupan kami. Kami ingin hidup dalam pertobatan, dan Tuhan menyertai. Demi Kristus, pengantar kami. Haleluya.